Satu, pengertian. Pembiayaan dalam PSAK 103 menjelaskan bahwa salam adalah akad jual beli pesanan barang dengan penyerahan di kemudian hari oleh penjual dan pelunasan dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan tentu. Dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia pada tahun 2007 tentang prinsip penerapan bank umum syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana jasa bagi bank syariah, disebutkan pengertian salam sebagai jual beli barang dengan cara reversasi dengan syarat tertentu dengan pembayaran lunas dilakukan di muka. 2. Karakteristik salam antara lain spesifikasi dengan harga dengan disepakati di awal dengan kontrak sesuai dengan berikut. 1. Harga barang tidak dapat diubah selama masa akad. Kedua, bank sebagai pembeli di mana bank dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko bahaya. Nah, barang yang dipesan dan disepakati antara penjual dan pembeli dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ciri-ciri umum yang harus diperhatikan sebagai jenis, kualitas, dan jumlah barang. Kedua, penjual wajib bertanggung jawab pada saat barang dikirim. Nah, tidak memenuhi ciri-ciri telah disebutkan sebelumnya. Ketentuan mengenai pembayaran salam adalah 1. Harus diketahui jumlah dalam bentuk alat pembayaran, baik berupa barang, uang, maupun manfaat. Kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk keringanan hutang. Penyediaan barang yaitu karakteristik harus jelas dan dapat dikenal sebagai hutang. Penjelasan spesifikasi penyerahan dilakukan di kemudian hari. Pada waktu dan tempat penyerahan barang sudah ada untuk diatur berdasarkan kesepakatan pembeli. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima, dan barang tidak boleh diubah kecuali dengan barang serupa yang disepakati. Wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi materi kami. Selanjutnya adalah rukun dan syarat salam. Rukun pada jual beli salam meliputi yang pertama adalah muslim atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan atau memesan barang. Yang kedua adalah muslim ilahi atau penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan. Yang ketiga adalah modal atau uang. Ada pula yang menyebutkan harga atau salam. Yang keempat adalah muslim fee atau barang yang diperjualbelikan, dan yang terakhir adalah sigot atau ijab dan kabul. Syarat salam yang pertama, uangnya hendaklah dibayarkan di tempat akad, berarti pembayarannya dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, berarti pada waktu yang sudah ditentukan barangnya sudah harus ada. Oleh karena itu, memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada waktu panen tidak termasuk sah. Kemudian barang tersebut sudah jelas ukurannya, timbangannya ataupun bilangannya. Selanjutnya diketahui dan disebutkan sifat-sifat dari barang pesanan. Dan yang terakhir disebutkan tempat menerima barang pesanan tersebut. Pada kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, bank dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut dengan salam paralel. Alur transaksi salam atau salam paralel. Yang pertama itu melakukan negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait transaksi yang akan dilakukan. Yang kedua, setelah akan disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli. Setelah produk dihasilkan pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasinya, kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Keempat, setelah menyepakati transaksi salam, bank langsung melakukan pembayaran kepada
petani jika melakukan salam paralel. Yang kelima, dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirim produk salam kepada petani sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan jika salam paralel. Dan yang terakhir, bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dari petani jika ini salam paralel. Dan penerapan akuntansi PSAK 103. Penerapan akuntansi salam di Indonesia didasarkan pada PSAK 103 yang menjelaskan, yang pertama, akuntansi untuk pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal salam disetor atau dialihkan kepada penjual. Kemudian modal ventura salam dapat berupa kas atau aset non-kas. Modal ventura salam berupa kas diukur dari jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal ventura salam dalam bentuk non-kas diukur sebagai nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal non-kas tadi diakui sebagai laba rugi pada saat penyerahan modal ventura. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan dikenali dan diukur sebagai berikut. Yang pertama, barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai kontraknya. Yang kedua, barang pesanan yang diterima diukur sebagai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang ketiga, jika tanggal penyerahannya diperpanjang, maka nilai tercatat sebagai penerimaan salam untuk bagian yang belum terpenuhi sesuai dengan nilai yang tertera di kontrak. Kemudian, akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan dan hasil penjualan jaminan lebih kecil dari nilai piutang salam. Yang keempat tadi, denda yang diterima pembeli diakui sebagai bagian dari dana amal. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual. Denda seharusnya hanya dibebankan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi dengan sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya, dan itu tidak berlaku untuk penjual yang memang tidak mampu dia memenuhi kewajibannya. Kemudian, denda dikenakan jika penjual gagal dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak, dan denda diterima diakui sebagai dana amal. Kemudian, akuntansi untuk penjual. Yang pertama, kewajiban salam diakui saat penjual menerima modal salam sama banyaknya dengan modal salam yang diterima. Kemudian, modal salam yang diterima dapat berupa aset tunai dan non tunai. Modal salam tunai diukur dengan jumlah yang diterima, sedangkan modal non tunai diukur pada nilai wajar. Dan yang terakhir, kewajiban salam dihentikan pengakuannya atas pengiriman barang ke pembeli apabila penjual melakukan transaksi salam paralel, maka selisih antara jumlah yang dibayarkan pembeli akhir dan harga pokok penerimaan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kurang pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual kepada pembeli berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ananda Utami. Saya akan melanjutkan presentasenya, yaitu terakhir tentang metode dari metode yang digunakan si penulis dalam membuat jurnal tersebut, yaitu penulis menggunakan metode kualitatif, yang dimana metode kualitatif ini menggunakan data-data. Si penulis itu mencari data-data dari PSAK 103 untuk mengetahui bagaimana sebenarnya akad salam itu. Kemudian penulis juga mencari contoh kasusnya dari Bank Syariah. Kemudian dari metode atau dari jurnal yang kita baca tersebut, yang kita teliti, nah, dapatlah kesimpulan. Menurut kami, kelompok 4, kesimpulan yang didapat dari jurnal ini adalah perkembangan bank syariah itu sangat pesat. Yang dikatakan pesatnya itu adalah sejalan dengan perkembangan jenis-jenis produk dan variasi kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana bank umum syariah itu sekarang kan sudah banyak terbuka di Indonesia gitu kan. Nah, bank umum syariah itu sendiri juga
memiliki permasalahan variasi produk. Nah, produk pembiayaannya itu kan ada murabaha, ada musyarokah, ada mudorobah. Namun yang kali ini kita bahas itu adalah tentang akad salam. Nah, akad salamnya itu sendiri adalah jual beli pesanan barang dengan penyerahan di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan ketentuan tertentu. Jadi, kemudian dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9 tentang prinsip penerapan bank umum syariah tersebut, penghimpunan dana dan jasa bagi bank syariah disebut pengertiannya itu salam sebagai jual beli barang dengan cara bervariasi dengan syarat tertentu dan pembayarannya lunas dilakukan di muka. Kemudian karakteristik dari salamnya ini sendiri adalah harga dari barang itu tidak boleh diubah selama masa akad. Jadi harga dari barangnya itu kan disepakati dari awal. Kemudian pas akad itu masih berjalan tidak boleh diubah harganya. Kemudian bank itu sebagai pembeli yang dapat meminta jaminan untuk menghindari resiko bahaya. Seperti contohnya bank itu meminta jaminan kepada nasabah agar menghindari resiko nasabahnya nanti akan hilang di masa akad gitu kan. Kemudian mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan dari jurnal tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.